Siap. Beri salam. Selamat pagi juga anak-anak. Apa kabar? Baik. Yakin? Yakin. Semua sehat kok? Sehat. Oke, syukurlah kalau kita semua dalam keadaan sehat. Maka dari itu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Dora untuk memimpin kita dalam doa. Dora, silakan. Siap berdoa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita semua berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Bimbinglah kami agar kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Hanya doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Dora. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu minta Lisna untuk memimpin kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Lisna, silakan. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Lisna. Silakan kembali ke tempat. Kalian juga silakan dulu karena sekarang Ibu mau absen. Sama-sama. Nama ya. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangan dan jawab hadir. Aditya, Rofinabo, Sakit ibu. Alicia, hadir Ibu. Beatrix, hadir Ibu. Kristabel, hadir Ibu. Edison Mangge, Hadir ibu. Emmanuel Diansera, Izin ibu. Dorothea Francisca Seo, Hadir ibu. Gema Apriani, hadir Ibu. Litwina Graciela Kehi, hadir Ibu. Maria Safina Seo, hadir Ibu. Marcelinus Christian Leki, Hadir ibu. dia semakin bersinar, Sa. Maria Febrianti Hale, hadir Ibu. Renata Ivonsera, hadir Ibu. Melci Putri, hadir Ibu. Pinesia, hadir Ibu. Margareta Gertrudis Bria, hadir Ibu. Yudit Gracela Luru, hadir Ibu. Franciscus Saverius Lau, Hadir ibu. Juliana Astintai, hadir Ibu. Oke. Ada 2 orang yang sakit, 1 orang izin Oke, baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi pada pertemuan kali lalu? Oke, Dora, silakan. materi minggu lalu tentang konfigurasi elektron dan perkembangan sistem periodik unsur. Jadi materi kali lalu itu adalah konfigurasi elektron dan juga perkembangan sistem periodik unsur. Oke, baik, terima kasih Dora. Nah, kalau berbicara tentang konfigurasi elektron dan perkembangan sistem periodik unsur, apa itu konfigurasi elektron? Saya dulu. Oke, Renata silakan. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron dalam
lintasan atau fluid atom. Cara menentukan atau menggolongkan unsur dalam tabel periodik adalah berdasarkan nomor atom. Oke, terima kasih. Jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron di dalam kulit atom atau subkulit. Terus untuk menentukan unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik itu, dia harus sesuai dengan nomor atom. Bisa ya? Bisa. Usahakan jangan lupa materi yang kali lalu. Iya, Bu. Bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik unsur. Bisa ya? Karena Bisa. konfigurasi elektronnya sudah, perkembangan teorinya atomnya juga sudah, maka hari ini kita bahas secara khusus bagaimana hubungan konfigurasi elektron itu dengan tabel periodik unsur. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami konfigurasi elektron atau dia bisa menuliskan konfigurasi elektron. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan golongan dan periode dari suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Jadi setelah selesai pelajaran, dua ini kita harus sudah tahu. Dua ini sudah harus bisa kita selesaikan. Bisa? Bisa. Oke. Nah, bagaimana manfaat dari belajar hari ini? Manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kita setelah mempelajari materi hari ini, kita sudah bisa menentukan mana golongan, mana periode, dan letaknya di mana. Golongan itu dia letaknya di mana? Seperti kita manusia. Oh, golongan itu dia tinggal di mana? Oh, ibunya tinggal di mana? Oh, golongannya ada di mana? Sama. Atau putra rumahnya di mana? Oh, itu periodenya ada di mana? Rumahnya pas di mana? Supaya kita bisa lihat ya letak golongan dan periode. Kalian harus sudah bisa. Sebentar kita belajar ini, setelah selesai ini kalian semua harus bisa ya. Yakin? Yakin. Oke, kalau yakin kita lanjut dengan materi kita. Perhatikan di depan. Nah, ini ada berapa gambar ini? Dua. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Lihat. Sudah. Cermati baik-baik. Dan ibu kasih kalian kesempatan untuk kalian 4 menit untuk berdiskusi tentang kedua gambar ini. Silakan berdiskusi dengan teman yang paling dekat saja. Bisa ya? Bisa. Gambar A ini, gambar yang pertama itu apa? Gambar yang kedua itu apa? Hubungan antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua itu apa? Bisa lihat kembali materi yang kali lalu. Oh, kan kali lalu kita sudah bahas toh? Mekanika kuantum, apa segala macam. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah, Om? Sudah. Lihat baik-baik dulu, jangan buru-buru. Joti bisa. Joti semakin.
Oke, Tia silakan. Gambar pertama adalah model atom mekanika kuantum. Gambar kedua adalah tabel periodik unsur. Dan hubungan dari kedua gambar ini, dari teori mekanika kuantum, kita bisa mengelompokkan unsur ke dalam tabel periodik. Oke, terima kasih Tia. Mari kita beri aplaus untuk Tia. Menurut Tia, gambar yang pertama itu adalah gambar dari model atom mekanika kuantum. Yang kedua itu adalah tabel periodik. Hubungan antara gambar pertama dengan gambar kedua dari teori mekanika kuantum, konfigurasi elektron dari teori mekanika kuantum itu kita dapat menentukan unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Masih ada yang punya pendapat lain? Saya. Oke, silakan Putra. Gambar pertama adalah model atom mekanika kuantum. Pada model atom mekanika kuantum, pengisian elektron pada subkulit atau orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke subkulit atau orbital yang memiliki tingkat energi tinggi, atau dimulai dari subkulit S, P, D, dan F. Gambar kedua tentang tabel periodik unsur untuk mengelompokkan unsur berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron. Hubungan dari kedua gambar ini adalah melalui konfigurasi elektron per subkulit kita dapat menentukan letak unsur dan tabel produk. Oke, terima kasih Putra. Silakan duduk kembali. Mari kita beri aplaus untuk Putra. Oke, baik. Jawaban dari Tia dan juga jawaban daripada Putra itu semua benar adanya. Tapi Ibu mau menegaskan lagi bahwa hubungan antara kedua gambar ini, gambar yang pertama dengan gambar kedua, karena gambar pertama itu menjelaskan bagaimana kita menuliskan konfigurasi elektron itu berdasarkan subkulit. Nah, konfigurasi elektron yang kita bagi ke dalam setiap kulit ini ada hubungannya dengan ini. Kenapa? Karena berdasarkan konfigurasi elektron itu kita bisa menentukan unsur itu letaknya di mana. Oh, Putra tinggalnya di mana? Sama seperti unsur itu. Dia juga punya tempatnya. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Saatnya kita bagi kelompok. Dan kalian duduk di kelompok itu sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah share di grup. Ya. Bisa? Bisa. Tahu? Sudah? Silakan. Kalau sudah, sekarang Ibu mau bagi dulu bahan ajar dengan kartu unsur. Ini bahan ajarnya. Kartu unsur. Oke, sudah. Kelompok 2.
kelompok 3. 3 kan Pak? Ya. Unsurnya sih baik-baik. Sudah terima semua bahan ajar dengan kartu unsur? Sudah. Sekarang kalian lihat bahan ajar itu. Bahan ajar yang itu tadi inspirasi. Kalian belajar sudah. Kalian lihat materi, baca-baca di bahan ajar, di buku paket, bisa juga dari internet. Semua bawa HP kan? Bawa. Kalau bawa HP silakan kasih keluar HP. Cari juga materi di HP, di buku paket, di bahan ajar yang ibu kasih. Sudah? Silakan baca-baca. Kalau materi yang di bahan ajar masih kurang, lihat jadi dipakai, cari lagi tambah lagi di internet. Kelompok 4 aman. Baca dulu. Baca sampai tidak mengerti di mana, tanda di situ. Setelah itu kalian bisa tanya ke ibu. Baca cari hubungan konfigurasi elektron di dalam HP, bisa ya? Tadi sudah bawa HP? Mau cari di HP. Sudah? Belum. Sudah kan? Sudah? Sudah.
Kelompok 1. Sudah. Ibu. Oke, bagaimana Tia? Bagaimana cara menentukan periode suatu unsur dalam tabel bentuk periode? Oke, pertanyaannya ya. Terima kasih Tia, silakan duduk. Tia tanya, bagaimana cara menentukan periode suatu unsur di dalam tabel periode? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Putri. Untuk menentukan letak suatu periode unsur dengan cara membuat konfigurasi elektron. Itu saja. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Mari kita beri aplaus untuk Putri. Pertanyaan dari Tia, bagaimana caranya kita menentukan periode dari suatu unsur dalam tabel periode? Bisa lihat di bahan ajar, bisa juga lihat ke depan. Bagaimana caranya kita menentukan letak periode suatu unsur dalam sistem periode? Lihat di situ, hubungan antara konfigurasi elektron dengan periode. Untuk menentukan letak unsur dalam periode dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Yang kedua, setelah kita tulis konfigurasi elektron, kita lihat dia punya kulit. Kulit mana yang paling besar? Itu adalah nomor periodenya. Nah, bagaimana cara dilihat dia punya kulit yang paling besar? Ditandai dari situ, dapat dilihat angka yang ada di depan subkulit. Angka di depan subkulit itu menunjukkan periode daripada suatu unsur itu sendiri. Kita ambil contoh. Tadi kata-kata unsur ibu sudah baca ya? Sudah. Kelompoknya Putra dapat unsur apa? Cl, nomor atom 17, nomor massa 35. Cl nomor atomnya 17, nomor masanya 35. Jadi sekarang kita mau tentukan letak periodenya ada di mana. Langkah pertama tadi buat apa? Konfigurasi elektron ya. Nah, kita bikin dia konfigurasi elektron. Kalau nomor atomnya 17, berarti jumlah elektronnya berapa? 17. Jumlah elektronnya juga 17. 17 elektron ini yang nanti kita bagi di setiap subkulit. Kita bagi di subkulit yang pertama adalah 1s. Subkulit S ini tampung 2 elektron, berarti 1s2. 17 kasih 2 di sini masih tinggal 15. Kasih lagi 2s2. Syukuran tambah 2 lagi. Tambah lagi 2p6. 1s2, 2s2, 2p6. Lanjut lagi 3s2. Sudah berapa ini? 2 tambah 6 10 sudah, tambah lagi 2 12. Masih sisa berapa? 5. Masih sisa 5. Kita lanjut lagi ke subkulit yang berikut adalah 3p5. Sudah sama ya? Sudah. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah lagi dengan 5 sama dengan 17. Kalau dia sudah sama begini berarti sudah betul. Sudah. Langkah pertama selesai, konfigurasi elektronnya selesai. Langkah yang kedua, kita lihat angka di depan subkulit yang paling besar. Angka berapa di sini yang paling besar? 3. Angka 3. Jangan kau terkecoh, oh ini ada angka 5 yang lebih besar itu. Angka-angka yang di atas ini adalah elektronnya. Angka-angka yang di depan subkulit ini yang namanya apa? Nomor kulit.
Bisa. Jadi angka paling besar di sini adalah angka 3. Angka 3, maka CR ini dia masuk di periode ketiga. Selesai. Gampang kan? Gampang. Ada lagi yang punya unsur berbeda? Kelompoknya Tia. Oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16. Oksigen dengan nomor atom 8, nomor massa 16. Tia, berarti dia punya nomor atomnya 8, dia punya jumlah elektronnya berapa? 8. Elektronnya 8. Maka kita bagi 8 elektron nih, 1s2, 2s2, 2p berapa? 2p berapa? 2p4. Benar sekali, tepuk tangan untuk Renata. Nah, kalau begitu ini dia masuk periode ke berapa? Angka yang paling besar di sini angka berapa? 2. Berarti dia masuk periode ke berapa? 2. Sampai sini bisa paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, Marius. Ibu, tolong jelaskan bagaimana cara menentukan letak golongan dalam tabel periode. Coba ulangi kayak tidak dengar. Ibu, tolong jelaskan bagaimana cara menentukan letak golongan dalam tabel periode. Bagaimana cara menentukan golongan dalam tabel periodik? Santai, relax saja ya. Berikan senyum kalian yang terbaik untuk itu. Gitu. Jangan tegang-tegang, kimia ini gampang saja. Ya. Oke. Pertanyaan dari Marius, bagaimana cara menentukan golongan dalam tabel periodik? Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Oke, Renata. Letak golongan dalam tabel periodik dapat ditentukan dengan cara menulis konfigurasi elektronik. Dan elektronik terakhir bisa menentukan letak golongan. Oke, terima kasih. Renata, mari kita beri tepuk tangan untuk Renata. Jadi menurut Renata, letak golongan itu kita dapat tentukan itu yang cara yang pertama adalah dari konfigurasi elektron. Hampir sama dengan yang tadi periode. Ya. Yang kedua, setelah kita bikin konfigurasi elektron, kita lihat elektron yang berada di subunit paling terakhir. Elektron yang paling terakhir ya. Kalian bisa perhatikan depan sini. Hubungan antara konfigurasi elektron dengan golongan. Tadi menurut Renata, konfigurasi cara menentukan golongan itu dasarnya adalah konfigurasi elektron. Setelah itu kita lihat dia punya elektron terakhir itu ada di subkulit apa. Udah. Nah, kita ambil contoh yang sama, kembali lagi ke CR. CR nomor atomnya 17, nomor masanya 35. Sama, langkah pertama sama ya dengan di periode. Buat konfigurasi elektron. Sudah selesai. Langkah yang kedua, kuncinya apa tadi? Lihat subkulit paling terakhir. Nah, subkulit terakhir di sini adalah apa itu? Subkulit P ya? Ya. Subkulit P. Coba lihat di kalian bahan aja. Bahan aja. Kalau dia berakhir di subkulit P, jika konfigurasi elektron berakhir di subkulit P, maka
golongan 8A. Sudah? Sudah. Iya, semua. Kata kuncinya itu saja. Jika elektron valensi atau elektron terakhirnya itu ada di subkulit P, maka dia itu berada di golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Nah, untuk kasus ini, Cl dengan nomor atomnya 17, dia dari 3A sampai 8A, tapi kita belum tahu. Dia masuk di 3A, 4A. Misalnya Tia, Tia tinggalnya di mana? Di Webriamata. Webriamata kan masih umum. Webriamata umum 3A sampai dengan 8A masih umum. Tapi Tia punya rumah itu pasnya di mana? Webriamata kan percaya. Tia berumah di Webriamata, tapi di mana? Iya kan? Ya. Kalau kita cari tidak dapat, maka itu halaman palsu. Jadi dia berkisar antara golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Nah sekarang kita mau tahu dia di golongan 3A, 4A, 5A atau 8A. Caranya bagaimana? Kuncinya tetap ini. Dia di P saja sudah 3A sampai dengan 8A. Kata kunci yang kedua adalah kita lihat subkulit terakhir itu dia tampung berapa elektron. Subkulit terakhir dia tampung berapa elektron? 5. Dia tampung 5 elektron. Maka kita selesaikan dia sesuai dengan rumus N ditambah dengan 2. Tidak boleh lupa. N ditambah dengan 2, N yang dimaksud di sini, N ini yang dimaksud di sini adalah berapa jumlah elektron yang ditampung oleh subkulit ini. Berarti N ini kita ganti dia dengan angka berapa? 5. Ditambah lagi dengan 2, jadinya berapa? 7. Jadinya 7. Tapi aturan kita catat atau kita tulis golongan dia tidak boleh pakai angka bilangan yang biasa begini, jangan caca begini, tapi dia pakai angka Romawi adalah 5, 6, 7, golongan 7A. Kalau periode bisa pakai bilangan, tapi kalau untuk golongan pakai angka Romawi maka ini jadinya 7A. Maka kita cari Tia, umpamanya Tia ini yang CL ini. Tia ini rumahnya di mana? Oh, Tia itu rumahnya di Webriamata, pas di mana? Periode ketiga, cabang ketiga. Di rumah nomor berapa? Rumah blok 7A. Sudah? Sudah. Bisa terima? Sudah. Atau masih ada lagi? Pas. Pas? Kalau pas, maka sekarang Ibu bagi kalian LKPD. Ya. Mana aja sudah ya? Ibu kasih kalian LKPD. Kalian baca. Oke, ini LKPD-nya. Kalau unsurnya sudah ya? Sudah. LKPD, silakan dibaca LKPD-nya. Tapi untuk yang ada di LKPD itu baca baik-baik. Baca baik-baik itu LKPD. Sudah ya? Kalau sudah, perhatikan itu LKPD dulu. Ibu mau jelaskan sedikit tentang LKPD. LKPD yang sudah ada di kalian tangan. Tadi kan kartu unsurnya sudah dikasih lebih dulu. Sudah. Masing-masing punya kartu unsur yang berbeda ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Unsur yang berbeda. Maka kartunya juga otomatis berbeda. Nah, di dalam LKPD
PD itu disuruh kalian untuk menuliskan konfigurasi elektron daripada unsur yang ada di dalam kartu unsur. Jadi otomatis kelompok 1 punya berbeda dengan kelompok 2, berbeda dengan kelompok 3, berbeda dengan kelompok 4. Kartu unsur yang tadi kalian terima itu kalian lihat nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa. Setelah lihat itu, kalian buat sudah dia punya konfigurasi elektron. Setelah buat dia punya konfigurasi elektron, kalian tentukan juga dia masuk di golongan berapa, periode berapa. Sudah. Setelah kalian tentukan dia golongan berapa, periode berapa, nanti ibu tempel di sini. Ibu tempel ini. Tabel periodik unsur ini. Sebentar saat kalian presentase, kebalik ya. Ini nanti ibu tempel di sini. Saat kalian presentase, misalnya kelompok 1, dia dapat ini unsur apa itu? Sumbernya apa di situ? NE. Hah? Neon. Ne. Ya. Nah, neon nomor atomnya berapa? Nomor atom 10. Nah, setelah kalian bikin dia konfigurasi elektron, tentukan dia golongan berapa di situ, periode berapa di situ. Sudah. Saat presentasi ada yang presentasi yang tulis di sini, tapi soal itu jangan dibuat. Kartu unsur itu jangan dibuang karena nanti kartu unsur itu nanti kalian tempel di sini. Bisa? Silakan kerjakan. Sudah? Gampang saja, jadi buka waktu 2 menit saja ya. Sudah. Sudah? Sudah kok? Sudah. Ada yang sejenuh? Oke, kalau begitu silakan kalian berdiri. Kita ada permainan. Permainan ini nanti ibu nyanyi, ibu bilang bodi berputar-putar, berputar-putar, berputar-putar menjadi dua, nanti jadi dua, jadi tiga, nanti jadi tiga. Oke? Bisa? Bisa kok? Oke, kalau bisa sekarang mulai ya. Berputar-putar, berputar-putar, berputar-putar menjadi tiga.
Tulis di kalian kertas jawaban. Tulis jawaban. Boleh diskusi dengan teman-teman juga ya, Bang, ya. Marius, jangan duduk sendiri. Ini kan teman-teman diskusi. Jangan sakit. Sudah? Sudah kok? Sudah. Oke, kalau sudah, kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Mau kelompok 1 yang dahulu atau kelompok mana yang dahulu? Ya, kelompok 1. Satu. Oke.
Jangan terlihat dari apa wangi deh. Sudah? Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, unsur yang ada pada kelompok kami adalah A. Neon dengan nomor atom 10 dan nomor massa 20. Konfigurasi elektronnya dapat ditulis seperti ini. Neon sama dengan 1s2, 2s2, dan 2p6. B. Kobalt dengan nomor atom 27 dan nomor massa 58. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Kobalt sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. C. Fosfor dengan nomor atom 15 dan nomor massa 31. Elektronnya dapat ditulis seperti ini. Fosfor sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Yang kedua, A. Neon dengan nomor atom 10 dan nomor massa 20 sama dengan 1s2, 2s2, dan 2p6. Terletak di golongan 8A karena beralih di subkulit 2p6 dan periode 2 karena angka paling besar adalah angka 2. B. Kobalt dengan nomor atom 27 dan nomor massa 58 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2, 3d7. Terletak di golongan 8B karena elektron terakhir di subkulit 3d7 dan periode 4 karena angka paling besar adalah 4. D. Fosfor dengan nomor atom dan nomor atom 15 dan nomor massa 31 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Terletak di golongan 5B, 5A, karena elektron terakhir di subkulit 3p3 dan periode ketiga karena angka di depan yang paling besar 3. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membukakan sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman. Kami persilakan kelompok 2 untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, di nomor 2A, mengapa harus termasuk golongan 7A? Tolong jelaskan secara terperinci. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk diskusi.
Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Waktu kesempatannya saya berikan kepada. Baik, terima kasih dari kelompok 2 yang bertanya bahwa mengapa termasuk dalam golongan 5A? Karena elektron valensinya atau elektron terakhir berada pada subkulit P. Kalau elektron terakhir pada subkulit P, maka termasuk golongan 3A sampai 8A. Dan pada soal nomor 2A, elektron terakhirnya 2P6, maka 6 elektron dari subkulit P tambah 2 sama dengan 8, maka termasuk golongan 8A. Terima kasih. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Inilah. Jika tidak lagi, kami tutup hasil presentasi kali ini. Baik, tidak ada lagi yang banyak. Ya, kalau tidak ada lagi yang banyak, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dekat unsurnya juga sudah. Silakan kalian kembali ke tempat kalian. Ya. Selanjutnya kelompok kedua. Kelompok kedua, silakan kelompok kedua. Selamat pagi guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Marcelius Kristianedi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alisa Turigolaki sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Finisia Jana, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Franciscus Septius Clau sebagai anggota. Inilah perkenalan singkat dari kami kelompok 2. Sekarang saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Unsur yang pertama adalah Fe dengan nomor atom 26 dan nomor massa 50. Konfigurasi elektron untuk unsur besi dengan nomor atom 26 dan nomor massa 50. Jadi, untuk konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Konfigurasi elektron untuk unsur aluminium dengan nomor atom 13 dan nomor massa 26 seperti ini. Aluminium dengan nomor atom 13 dan nomor massa 26. Jadi untuk konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s5, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Konfigurasi elektron untuk argon yaitu sebagai berikut. Argon dengan nomor atom 18 dan nomor massa 36. Konfigurasi untuk argon yaitu 1
3P6. Bagian yang kedua, dengan konfigurasi dengan unsur yang pertama masih sama seperti yang ini, Fe dengan nomor atom 26 dan nomor massa 55. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3p6. Jadi yang bagian ini termasuk dalam golongan 8B karena 6 elektron dari subkulit E ditambah dengan 2 sama dengan B, jadi periode 4 karena angka yang paling besar di depan subkulit adalah angka 4. Jadi periodenya adalah 4. Yang kedua, unsur yang kedua adalah aluminium dengan nomor atom 13 dan nomor massa 26. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p1. Yang bagian ini termasuk golongan 3A karena satu elektron dari subkulit P ditambah dengan 2 adalah 3A. Jadi periodenya adalah 3. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah argon. Dengan nomor atom 18 dan nomor massa 36. Jadi untuk konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Yang bagian ini termasuk dalam golongan 7A karena periodenya angka yang paling besar adalah 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 2 dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang lain silakan ajukan pertanyaan untuk kami. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Tolong jelaskan bagaimana cara menulis konfigurasi suatu unsur jika yang diketahui hanya golongan dan periode. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktu untuk menjawab. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Dora. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Caranya yaitu yang pertama, karena periode yang kedua, maka angka di depannya di subkulit harus. Yang kedua, golongan 4A artinya P ditambah dengan 2 menjadi 4A, maka P sama dengan 4 dikurang dengan 2, jadi hasilnya adalah 2. Sehingga elektron terakhirnya berada di 2P, maka konfigurasi elektron adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Baik, kelompok 3, apakah pertanyaan kami pas
atau tidak? Pas. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas. Kalau tidak ada, kami menutup kembali sesi tanya jawab. Inilah hasil presentasi dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita kelompok 2 kami belajarnya semangat sekali ya. Musuh habis tempel, silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Maria Febriani Hales sebagai moderator. Saya Bronsi Putri sebagai award sebagai pembawa materi. Saya Yuliana Asintai sebagai anggota. Saya Raja Febri sebagai anggota. Baik, inilah perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Nelci untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, konfigurasi elektron untuk unsur magnesium dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24. Jadi, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. B. Elektron untuk unsur magnet, untuk unsur mangan. Untuk unsur mangan dengan nomor atom 25 dan nomor massa 58. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6 dan 4s2, 3d5. C. Konfigurasi elektron untuk unsur kalium dengan nomor atom 19 dan nomor massa 29. Jadi, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 1s2 dan 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Konfigurasi elektron untuk unsur magnesium. Jadi, konfigurasi elektronnya adalah magnesium dengan nomor atom 12 dan nomor massa 25. Jadi, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Masuk golongan 2A karena elektron terakhir di subkulit S2, periode 3 karena angka depan subkulit 3. B. Konfigurasi elektron untuk unsur mangan dengan nomor atom 25 dan nomor massa 24. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Termasuk golongan 7b sesuai rumus n tambah 2 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7b. Periode 4 karena angka paling besar adalah angka 4.
Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Sekian dari kami. Oke, mari beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4 siap-siap ya. Oke, kelompok 3 silakan duduk ya, kelompok 4. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil. Yang pertama, konfigurasi elektronik untuk unsur garis biru dengan nomor atom 4 dan nomor massa 9 dapat ditulis seperti 1s2, 2s2. Dan kedua, konfigurasi elektronik untuk unsur kalsium nomor atom 20, nomor massa 40 dapat ditulis seperti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Yang ketiga, konfigurasi elektron untuk unsur natrium nomor atom 11 dan nomor massa 23 dapat ditulis seperti 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Unsur berlium dengan nomor atom 4 dan nomor massa 9 golongannya adalah 2A karena berakhir di subunit 3s1 hingga 2s2 dan periodenya 2 karena angka di depan dan periodenya 2 karena angka di depan paling besar adalah 2. Sekian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena kalian dari keempat kelompok sudah presentasi dengan baik. Maka Ibu akan berikan penguatan untuk kalian, tapi sebelumnya mari kita beri aplaus untuk keempat kelompok karena kami atau di kelompok 2. Oke, Ibu kasih penguatan. Ibu ambil salah satu contoh ya, misalnya besi dengan nomor atom 26. Maka langkah pertama adalah kita buat konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan juga 3p6, 4s2, 3d berapa itu?
3D 6. Nanti elektron valensinya berada di subkulit 3D. Angka yang paling besar di sini adalah angka berapa? Angka yang paling besar 4, maka dia masuk di periode keempat. Dia berakhir di subkulit B, berarti dia masuk di golongan B. Terus dengan rumus N ditambah dengan 2, N-nya kita ganti dengan subkulit B, di sini ada berapa? Ada 6 ya. 6 ditambah dengan ini 8, dia menjadi golongan 8B dan periode yang keempat. Dari semua jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang dari tadi semuanya benar. Dan kuncinya adalah itu saja, konfigurasi elektron itu menjadi dasar untuk menentukan letak golongan dan juga periode dalam tabel periode kunci. Bisa? Yakin bahwa setelah dari sini kalian tidak boleh lihat tabel periode lagi ya, karena sudah bisa tentukan sendiri. Oke. Selanjutnya, silakan kalian ambil HP-nya kalian, kasih keluar HP. Sudah? Ambil HP di tangan. Buka di Google Chrome. Buka di Google Chrome. Sudah? Sudah kok? Sudah. Cari quizzes. Klik bilang quizzes. Di Google Chrome. Sudah? Sudah? Masuk kan? Terus masuk. Mana dia? Masuk. Ya. Masuk kan? Sudah. Sudah masuk. Ya.
Oke, sudah. Silakan kalian kasih masuk paspor. Sudah. Dan kerjakan soal yang ada di dalam khusus tersebut. Aku kasih waktu 10 menit ya. Kerja sudah. Sudah. Sudah kok? Tinggal 5 nomor saja. Sudah. Sudah. Oke, yang Ibu pantau di HP yang sudah selesai itu sebanyak orang dan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Tia, Putra, dan Bisa. Selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang materi hari ini? Oke, Amelia. Kesimpulannya yaitu hubungan antara konfigurasi elektron adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan letak unsur di dalam periode dapat dilakukan dengan cara A. Menuliskan konfigurasi elektron. B. Angka di depan kulit yang paling besar adalah nomor periode. Yang kedua, untuk menentukan letak periode suatu unsur dalam tabel periodik adalah sebagai berikut. A. Menuliskan konfigurasi elektron. B. Setelah menuliskan konfigurasi elektron yang berada di subunit terakhir menunjukkan monodroid. Baik, terima kasih untuk Amelia. Mari kita beri aplaus untuk Amelia. Materi hari ini berjalan dengan lancar dan saatnya kita bikin refleksi tentang materi hari ini. Refleksi dari kalian, refleksi dari Ibu. Oke, kesempatannya diberikan kepada kalian untuk melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksi tentang kegiatan kita hari ini? Saya. Oke, Putra. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran hari ini adalah sangat senang karena materi hari ini mudah dipahami dan saya lebih semangat belajar dan pembelajaran tidak membosankan. Saja. Oke, terima kasih untuk Putra. Mari kita. Selanjutnya siapa lagi? Saya. Oke, Edison. Saya merasa senang karena metode pembelajarannya sangatlah bagus, di mana melatih kami secara individu maupun kelompok untuk mencari dan memecahkan masalah dengan sendiri, sehingga merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengambil lebih dalam materi yang diajarkan. Ya. Terima kasih untuk Edison. Mari kita beri aplaus untuk Edison. Terima kasih. Oke, Yudi. Sehingga saya ingin belajar lebih dalam. Yudi merasa senang sehingga dia tertarik untuk belajar materi kimia lagi. Oke, terima kasih untuk Yudi. Mari kita beri aplaus. Masih ada lagi? Oke, silakan Siti. Saya merasa senang karena saya dapat memahami materi dengan baik. Saya
kelompok saya bisa menyelesaikan masalah sesuai yang selesai. Oke, terima kasih Siti. Silakan duduk. Mari kita beri aplaus. Itu refleksi dari kalian, nah, refleksi dari Ibu. Ibu juga sangat senang sekali karena pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini, dua tujuan itu bisa tercapai. Dengan pembuktian bahwa tadi kalian bisa menyelesaikan semua soal diskusi, soal-soal yang diberikan oleh Ibu dapat kalian selesaikan dengan baik. Sehingga tadi menurut ini Edison bilang apa? Edison merasa tertarik, materi ini hari muda. Sehingga Edison mau belajar lagi pelajaran kimia. Materi kimia itu Edison mau belajar lagi lebih banyak. Tapi menurut banyak orang itu kimia itu susah. Tapi kalau saya punya anak-anak hari ini kalau kimia ini gampang saja. Ibu juga sangat senang, Ibu bersyukur karena tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Bisa. Setelah dari sini tidak boleh lihat tabel periodik lagi ya, bukan golongan dengan periode. Sudah? Oke. Materi ini hari selesai. Dan materi untuk minggu depan adalah sifat keperiodikan unsur. Sudah, itu di situ ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada aktivitas elektron. Dan tugas untuk kalian itu ulang baca materi itu dengan baik. Bisa? Ulang cari, jari-jari atom itu apa? Aktivitas elektron itu apa? Ada kaitannya dengan konfigurasi elektron juga ya. Oke? Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Tuhan sudah membimbing, menyertai kita dari kegiatan dari awal tadi sampai sekarang. Maka Ibu minta doa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan kepada Bapa dan Yesus seperti pada dalam nama Bapa. Siap? Bisa lah. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Oke, ingat tugas tadi ya. Ulang bahwa ulang pelajari lagi materi jari-jari atom supaya minggu depan kita bahas itu dengan mudah seperti hari ini. Bisa? Silakan kumpulkan kembali buku praktek yang dari perpustakaan itu. Kumpul. Supaya setelah habis dari belajar ini kan ada di kelas lagi, juga ada di kelas sebelah ya. Kumpul, menyimpan kembali kalian punya catatan. Sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Siap?